EP untuk penugasan gambar teknik. Sebelum kita lebih lanjut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum memperkenalkan, saya Muhammad Arif Bedus Lubis dengan NIM akhir 1035. Saya Sefa dengan NIM akhir 1019. Saya Rasang Martin Madapaska Purba dengan NIM akhir 1033. Saya Reza Fani Purba dengan NIM akhir 1005. Saya Oman Cicila Tanjung dengan NIM akhir 1011. Saya Bobin Tranura dengan NIM akhir 1017. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan saksikan berikut berikutnya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang dimana kami di sini akan mempresentasikan gambaran SketchUp dari kelompok 3, yaitu membuat gedung CA. Dan mungkin kami izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Rasang Martin Madapaska Purba dengan NIM akhir 1033. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Bedus Lubis dengan NIM akhir 1035. Saya Yosefa dengan NIM akhir 1019. Saya Ongwan Cicila Tanjung dengan NIM akhir 1011. Saya Reza Fani Purba dengan NIM akhir 1005. Saya Bobi Indra Rurat dengan NIM akhir 1017. Baik, mungkin itu perkenalan dari kelompok kami, dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit di bagian saya untuk mempresentasikan dari gambaran desain SketchUp. Di sini dari gedung JA kami sudah membuat mengantisipasi yang dimana satu lantai itu ada 16 ruangan, dan itu bisa menjadi salah satu faktor penting untuk dalam perkuliahan, karena kita tahu bahwa pasti ada saat dimana dosen itu meminta pengganti jadwal di hari lain, dan oleh karena itu kami mengantisipasi dengan satu lantai itu ada 16 ruangan, dan mungkin itu bisa untuk kita gunakan. Dan di sini kami juga membuat toilet yang dimana satu lantai itu ada 6 toilet yang dimana itu bisa digunakan di setiap tangga. Dan untuk mengantisipasinya juga kami di sini membuat sebuah tangga ini yang dimana ada 3 tempat rute untuk buat keluar dan masuk naik tangga, yang dimana karena kita mengantisipasi yang dimana ketika ada suatu bencana yang tidak kita inginkan, kita bisa melakukan jalur evakuasi darurat secepat mungkin. Jadi supaya tidak ada bertabrakan di tangganya untuk berlarian seperti itu. Dan mungkin di sini kami juga menyediakan ada tempat sampah di setiap di setiap lantai, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor untuk bisa menjaga kebersihannya. Dan mungkin kita juga ada menyiapkan sebuah tempat sampah yang besar untuk tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut oleh cleaning service atau mungkin pengangkut sampahnya. Dan mungkin untuk dari gedung JA segini dulu. Apa mungkin ada ditambahkan oleh teman saya? Jadi mungkin ini penjelasan dari gedung JA, mungkin bisa ke dalamnya. Kita masuk ke ruangan yang ada. Jadi untuk gedung JA ini sendiri, di dalam satu lantai itu kita memiliki 16 ruangan. 16 ruangan di lantai pertama, dan juga di lantai kedua kita juga memiliki 16 ruangan. Lantai ketiga juga memiliki 16 ruangan, dan kita memiliki 2 tangga seperti yang teman saya sudah sampaikan, 3 tangga seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya untuk mengantisipasi keadaan darurat nantinya. Mungkin di setiap lantai kita juga menyediakan tong sampah di depan gedungnya, dan juga menyediakan masing-masing 2 kamar mandi di setiap gedung, dan jumlah total kamar mandi di 3 lantai tersebut ada 6 kamar mandi. Mungkin untuk penjelasan dari saya sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke,
Baik, mungkin kita bisa lanjut ke gedung sebelahnya yang dimana kita di sini bisa melihat ada sebuah parkiran yang kami buat karena mungkin ini sebuah inovasi yang kami buat karena mungkin supaya tidak ada tempat parkir yang sembarangan dan juga mungkin di sini kita bisa dijelaskan oleh teman saya. Jadi area parkir pada desain kampus ini dibuat untuk mendukung aktivitas mahasiswa, dosen maupun staf atau tamu supaya lebih tertib dan nyaman. Parkiran ini ditempatkan di sebelah kanan bangunan utama agar kendaraan tidak menumpuk di area tengah kampus dan tidak mengganggu aktivitas belajar para mahasiswa. Akses masuk dan keluar kendaraan dibuat jelas sehingga sirkulasi lebih lancar dan tetap aman bagi orang yang berjalan kaki. Bangunan parkir terdiri dari 2 lantai yang dimana lantai pertama digunakan sebagai area parkir mobil untuk dosen, staf ataupun tamu dan sebagainya digunakan untuk motor juga. Kemudian pada lantai kedua difungsikan juga sebagai parkir sepeda motor bagi mahasiswa yang ditata rapi dan efisien. Pada lantai kedua ini juga terdapat ruangan satpam yang berfungsi untuk mengawasi keamanan kendaraan serta mengontrol keluar masuk parkiran. Area parkiran ini terhubung dengan jalan khusus untuk pejalan kaki menuju gedung perkuliahan sehingga memudahkan mobilitas seluruh sivitas akademika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu kita akan mungkin ini inovasi baru kami lagi yang dimana kami membuat yang dimana ada sebuah lapangan yang dimana ini mungkin untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berkembang di bidang basket. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, layout lapangan bola basket ini disusun dengan standar yang ada, yang dimana terdapat ring di kedua ujung, dilengkapi garis tengah, lingkaran tengah, area kunci, dan garis lemparan bebas, dan garis 3 poin sebagai penentu aturan permainan, dan ini supaya permainan tidak terganggu. Lapangan bola basket ini berada di sebelah kiri gedung JA sehingga mudah dikenali dan diakses. Di sekitar lapangan tersedia fasilitas pendukung seperti kamar mandi, dan di depan kamar mandi serta di depan lapangan bola basketnya tersedia tempat sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Fasilitas ini juga digunakan agar mahasiswa dapat mengembangkan minat dan bakat di bola basket ini. Dan di sini juga dibuat supaya penonton tetap nyaman serta beraktivitas di area lapangan. Makanya dibuat agak berjarak dari lapangannya. Mungkin sekian penjelasan singkat saya, akan dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin ini sedikit kasaran dari gambaran desain kami dan mungkin akan dilanjut lebih dalam oleh teman saya yang dimana melalui aplikasi Enscape yang dimana ini bisa bilang akan menjelaskan lebih detail bagaimana gambaran dalamnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, kembali lagi mungkin dari awal dengan bentuk yang 3D dari layout desain kampus yang kita buat. Kembali di sini ada 3 sesi atau 3 bagian yang kami buat. Yang pertama yang paling penting adalah gedung JA-nya. Lalu dilengkapi juga dengan fasilitas yang sangat penting yaitu parkir dan fasilitas pendukung atau tempat sport center atau olahraga yang diberikan untuk mahasiswa agar berkembang di bidang non akademik, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin kembali seperti yang sudah dijelaskan juga di tiap Jadi gedung JA yang kami desain ini terdiri dari 3 lantai sama seperti gedung JA yang sudah ada sekarang, namun dengan perluasan lebar dan juga ruangan tiap tingkatannya. Yang seperti yang kita tahu kalau di gedung JA yang sekarang itu terdiri dari 3 lantai dan di setiap lantainya ada 3 kelas. Nah, untuk menunjang pembelajaran agar lebih baik lagi, kami mendesain gedung JA ini dengan ruangan kelas yang banyak. Dan mungkin ketika kita sudah memiliki gedung yang seperti ini, kita tidak perlu pecah lagi dengan gedung GA karena ruang administrasi dan ruang kelas sudah bisa disatukan dalam satu gedung yang sama.
Nah, di sini sebagai pengibaratan mungkin bisa lantai 1 bisa digunakan sebagai lantai 1 dan 2 bisa digunakan sebagai ruangan kelas, dan di lantai 3 bisa digunakan sebagai ruang administrasi bagi dosen dan staf. Mungkin sesingkat itu saja buat di bagian gedung JA-nya. Lalu kita beralih ke fasilitas pendukung untuk mahasiswa dan dosen ataupun staf yang kedua. Di sini ada gedung parkiran yang kita buat lebih efisien dengan menggunakan 2 tingkat. Kalau yang kita ketahui kan memang sekarang gedung JA memiliki parkiran yang cukup luas, namun permasalahannya adalah di parkiran kita berada di ruangan yang cukup terbuka gitu. Jadi ketika ada hujan dan lain segala macamnya ataupun panas, bisa berdampak bagi motor-motor mahasiswa ataupun dosen yang ada gitu. Jadi kita menginovasikan bagaimana ruangan tempat kita memarkirkan itu lebih aman dari paparan sinar matahari dan lebih terkontrol. Bagaimana terkontrolnya? Karena di sini kita juga bukan hanya membuat tempat parkiran tertutup, namun juga kita menyediakan ruangan bagi security ataupun satpam ataupun penjaga keamanan, sehingga mahasiswa tidak lagi takut terkait kehilangan baik pun barang-barangnya ataupun helm yang sering menjadi permasalahan di lingkungan Universitas Udayana. Jadi diharapkan dengan bentuk parkiran yang lebih efisien dan lebih tertata seperti ini bisa meminimalisir bukan hanya kehilangan barangnya, tapi juga tata ruang dari lokasi gedungnya, sehingga tidak ada lagi motor-motor ataupun mobil yang terparkir secara sembarangan. Oke, demikian sesi yang kedua tadi dari gedung ini. Selanjutnya kita akan dijelaskan oleh teman saya buat sesi yang selanjutnya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu di area lapangan bola basket. Bisa dilihat di sini terdapat tempat yaitu lapangannya sendiri dan juga kamar mandi, dan pada area sini ini area bebas, area free. Nah, dalam lapangan tersebut lapangan cuma setengah lapangan, itu bermanfaat untuk mengembangkan minat dan bakat. Bisa di lapangan tersebut dibuat khusus buat latihan aja, dan di setiap lapangan basket tentu juga ada kamar mandinya. Untuk di area sini yaitu area free, mau area apa saja, dan bisa dijadikan area buat nongkrong atau area buat bikin suatu acara, buat ngadain stand jualan makanan dan lain-lain. Baik, demikian dari sesi ini. Nanti sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mungkin tadi kita sudah melihat dari setiap desain yang sudah ada, mulai dari gedung JA-nya yang dimana kita bikin proper dengan ruangan lebih banyak supaya tidak ada yang dimana gedung JA itu ruangan kelasnya itu penuh atau gimana untuk melakukan pembelajaran, dan mungkin ini bisa lebih efektif. Dan di situ juga tadi kita sudah dijelaskan ada parkiran yang mana bisa kita kontrol lebih baik, dan mungkin ada satpamnya yang bisa dibilang menjaga keamanan dari setiap helm ataupun motor yang ada mahasiswa parkir di situ. Dan mungkin di sini kita juga menyediakan tempat sampah yang dimana ini berfungsi untuk ketika sampahnya itu seperti sudah penuh, dan mungkin kita akan buang ke sini yang dimana untuk tempat sementara yang dimana berfungsi supaya tidak bau dan mungkin tidak kotor di ruangan lingkup mahasiswa. Dan mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang dimana sini kita ada lapangan basket yang dimana
seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita di sini mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang basket, yang dimana kita tahu bahwa hampir kebanyakan mungkin mahasiswa bermain basket mungkin untuk saat ini, dan mungkin di sini seperti yang sudah dijelaskan untuk tempat ruangan bebas atau tempat free yang dimana bisa buat nongkrong duduk santai ataupun bisa untuk membuat acara, mungkin acara bebas santai ngumpul bareng bersama teman, jadi tanpa melibatkan ada di ruangan kampus. Mungkin itu aja dari presentasi kelompok 3, dan mungkin inilah gedung JA yang kami buat untuk saat ini, project gedung JA dari kelompok 3. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata yang kami sampaikan. Oleh karena itu kami tutup dengan Parama Santi Om, Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Demikian hasil dari desain gedung JAMTP dari kelompok 3. Untuk masukan dan saran sangat kami harapkan kepada Bapak dosen dan kawan-kawan semua agar kami dapat membuat hasil yang maksimal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami undur diri. Parama Santi Om, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.